Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kalian semua sehat selalu dan jangan lupa nanti kalau kalian masuk sekolah maskernya dipakai dan jarak social distancingnya juga dijaga ya. Siap, Bu. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini yang dimana tentang otomatisasi tata kelola keuangan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dimana dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pemimpin doanya. Selanjutnya, Ibu hari ini akan mengabsen terlebih dahulu ya, siapa yang masuk hari ini dan tidak masuk hari ini. Baik, Bu. Ananda Alfiansyah, Hadir, Bu. Karimah Putriyatna, Hadir, Bu. Ayu Ting Ting, Hadir, Bu. Siti Badriah, Hadir, Bu. ini Suprapto. Nggak ada, Bu. Nggak hadir. Kemana? Sakit. Oh yaudah, nanti diberitahu ya kalau misalkan ada catatan temannya dikasih tahu ya. Baik, Bu. Selanjutnya ada Yuliana, Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir ya, dan yang tidak hadir hanya satu orang. Nanti kalian kabari temennya. Nah, Baik, Bu. selanjutnya di sini Ibu akan membahas materi tentang yaitu yang berjudul ruang lingkup administrasi keuangan. Ibu akan membahas tentang materi ruang lingkup administrasi keuangan, di mana di sini ada poin-poinnya, ada penemuan kata administrasi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu tentang pengertian ruang lingkup administrasi itu sendiri? Saya, Bu, tahu Ya, silakan Karimah. salah satu komponen paling penting dalam dunia usaha. Betul apa yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu Karimah. Administrasi keuangan adalah salah satu komponen yang paling penting di dalam suatu usaha atau suatu perusahaan yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang keuangan atau administrasi keuangan itu sendiri. Di sini Ibu akan membahas penemuan kata administrasi terlebih dahulu, di mana dari bahasa Latin ditemukan kata dengan administrate, yang artinya adalah melayani atau memenuhi. Dan yang kedua berasal dari kata baku, bisa disebut juga administratif. Dan yang terakhir ada kata sifat, yaitu administravius. Dan kalau misalkan kita sering dengar, kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa disebut dengan administration. Jadi sampai materi sini kalian sudah mulai paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang Ibu akan menjelaskan pengertian menurut administrasi menurut terminologi, yaitu adalah administrasi keuangan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan keuangan. Nah, biasanya pengertian ini berbeda ya, administrasi dengan keuangan itu sendiri. Nah, untuk administrasi pengertiannya adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, keuangan adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan atau dana suatu perusahaan atau usaha itu sendiri. Di sini Ibu sudah selesai mencatat, di mana di sini ada komponen dalam administrasi keuangan. Yang pertama ada yaitu penganggaran keuangan, yang kedua ada pengelolaan keuangan, yang ketiga ada perencanaan keuangan, yang keempat ada pengendalian keuangan, yang kelima ada pemeriksaan keuangan, dan yang terakhir adalah perencanaan keuangan. Nah, di dalam komponen keuangan ini sangat penting. Semuanya adalah mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sampai sini, apakah anak-anak sudah ada yang paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya.
menyimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan keuangan mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga perencanaan akhir yaitu laporan keuangan sebagai proses akhir dari keuangan di perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Sebenarnya di sini ada beberapa komponen. Yang pertama Ibu akan membahas komponennya yaitu berdasarkan wilayah kerja. Di sini ada 3. Yang pertama administrasi publik. Nah, biasanya administrasi publik ini itu dalam suatu negara atau instansi pemerintah yang dimana administrasinya yaitu meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sedangkan administrasi lingkungan itu berhubungan dengan administrasi yang mewujudkan wawasan lingkungan itu sendiri. Dan yang ketiga, administrasi pembangunan, di mana merupakan sistem administrasi yang dibentuk dengan mengendalikan pembangunan yang regulasinya diatur oleh pemerintah. Nanti Ibu akan membahas pengertian ruang lingkup administrasi keuangan. Yang pertama ada administrasi keuangan dalam arti sempit. Nah, biasanya keuangan dalam arti sempit ini yaitu segala aktivitas atau kegiatan perusahaan yang dimana menerima, mencatat, menghimpun, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan berkaitan dengan proses keuangan dan keluar masuknya suatu anggaran yang membiayai suatu kegiatan usaha itu sendiri. Dan yang kedua ada administrasi keuangan dalam arti luas. Biasanya dalam arti luas ini merupakan bentuk kerja antara individu untuk mewujudkan kegiatan dan kebijakan organisasi kerja dalam mencapai tujuan bersama yang berupa perencanaan, pengaturan, koordinasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan dalam penggandaan serta penggunaan keuangan secara terkoordinir. Sampai sini apakah anak-anak sudah mulai paham? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah kalau misalkan anak-anak udah mulai paham, selanjutnya Ibu akan menjelaskan poin D, yaitu berdasarkan pola perbuatan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pembuatan anggaran belanja atau yang disebut juga dengan budgeting. Yang kedua, melakukan pembukuan atau disebut juga dengan accounting. Yang ketiga, pemeriksaan keuangan atau disebut juga dengan auditing. Biasanya berdasarkan pola perbuatan ini, ketiga poin ini itu sangat penting dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana si perusahaan ketika menganggarkan budget tentang usahanya harus membuat atau melakukan accounting. Kalau misalkan perusahaan itu sudah membuat sistem accounting, selanjutnya perusahaan atau usaha itu sendiri memeriksa keuangannya ke bagian auditing. Nah, ketiga poin ini jangan sampai terpisahkan. Nah, sampai sini apakah kalian sudah mulai paham, anak-anak? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Kalau misalkan kalian sudah paham, selain masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi administrasi keuangan. Nah, fungsi administrasi keuangan ini biasanya ditafsirkan sebagai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, baik organisasi sektor privat maupun organisasi sektor publik. Mengapa keberadaan administrasi keuangan menjadi salah satu mutlak pada sebuah organisasi atau perusahaan? Nah, jawabannya adalah karena keberadaan administrasi keuangan sebagai ini sangat diperlukan dalam suatu administrasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan organisasi dalam perusahaan memiliki sumber keuangan yang akan dialokasikan menurut kebutuhannya dan kegunaannya, apalagi untuk menjalankan suatu aktivitas operasional di dalam perusahaan. Oleh karena itu, salah satu program administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Lanjut, kita masuk ke fungsi umum administrasi keuangan. Nah, di sini ada fungsi umum administrasi keuangan yang dimana fungsi administrasi keuangan ini membedakan, yaitu fungsinya untuk menentukan tujuan perusahaan dan merumuskan kebijakan secara umum, yang dimana fungsi manajemen lebih bersifat ke dalam kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas tertentu kebijaksanaan yang dirumuskan.
Selanjutnya ada di dalam fungsi umum administrasi keuangan, ada poin A-nya yaitu fungsi investasi. Nah, fungsi investasi ini dibagi beberapa kegunaan atau beberapa bagan. Nah, di sini akan Ibu gambarkan bagannya seperti apa. Yang pertama, penggolongan jenisnya yaitu Oke, di sini ada penggolongan jenis-jenis investasi, bisa dilihat bagannya. Yang pertama, yang terpenting adalah ada investasinya. Nah, investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, biasanya investasi jangka pendek ini berisikan tentang investasi kas, persediaan, piutang. Nah, jangka pendek ini berada di dalam internal, sedangkan jangka panjangnya itu lebih ke jangka panjang eksternalnya seperti gedung, tanah, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Oh, sampai sini sudah ada yang paham anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya lagi ya. Kita habiskan sampai materi terakhir. Yang selanjutnya ada di poin J yaitu fungsi pembelanjaan. Biasanya fungsi pembelanjaan ini emang ada di dalam suatu perusahaan. Fungsinya itu buat apa sih? Nah, fungsi pembelanjaan itu biasanya setiap anggaran-anggaran perusahaan yang ingin dibelanjakan oleh bagian keuangan itu akan diproses di bagian administrasi keuangan. Pembelanjaannya itu sesuai dengan kebutuhan si perusahaan atau si usaha itu masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pembagian laba. Biasanya fungsi pembagian laba ini di setiap perusahaan memang ada, tergantung jenis investasinya itu seperti apa. Biasanya si perusahaan bergabung investasinya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, nanti pembagian laba ini dibagi hasil oleh si perusahaan awal dengan perusahaan kedua. Nah, ini harus secara sinkronisasi atau harus secara bersama-sama untuk menentukan laba yang kayak gimana yang akan ditentukan oleh si perusahaan tersebut. Ini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, untuk materi selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Dan untuk tugas bisa kalian kerjakan halaman 8. Ada soal nomor 1 sampai 3 kalian dikerjakan di rumah. Monggo Ibu. Baik, Bu. Bu, pakai kertas folio atau kertas buku biasa? Nah, sebenarnya yang lebih bagus adalah menggunakan kertas folio ya, biar semuanya serempak. Baik, Bu. Kan minggu depan ke Ibu. Sekian materi hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa untuk kalian klik tombol merah atau subscribe di bawah ini. Plus, jangan lupa juga untuk kalian like serta komen sebanyak-banyaknya ya, karena video ini sangat berpengaruh terhadap nilaiku. Thank you.